Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ubedillah SMT, dosen tetap dengan jabatan lektor pada program studi Operasi Bandar Udara Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Menjadi dosen tetap di Lembaga Vokasi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sejak Januari 2023, di mana sebelumnya saya memiliki pengalaman praktisi dengan berbagai jabatan struktural, diantaranya Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama Sesamata, dan Kepala Bandar Udara Kelas 1 Mutiara Sis Palu Jufri Palu. Sesuai dengan background pendidikan saya S1 yaitu Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, lalu S2-nya yaitu Magister Akuntansi dari ITB Bandung. Selama ini saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah pengoperasian bandar udara dengan metode pembelajaran tatap muka, ceramah, tanya jawab, dan problem solving, yang merupakan strategi memberikan materi terkait dengan studi kasus atau contoh permasalahan dalam pengoperasian bandar udara yang dilakukan secara tatap muka selama sebanyak 16 pertemuan. 2 diantaranya adalah untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS teori yang dilaksanakan di semester 4 dengan materi pembahasan terkait dengan pengoperasian bandar udara yang meliputi prosedur sertifikasi dan registrasi bandar udara. 2. Pelayanan bandar udara. Kemudian 3. Pengoperasian dan perawatan bandar udara. Yang keempat, kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KOP. Kelima, persyaratan pelatihan personil bandar udara. Kemudian 6, standarisasi dan sertifikasi fasilitas bandar udara, dan yang terakhir adalah prosedur pelaporan bandar udara. Nah, adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah terkait dengan sikap 1. Berkontribusi di dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, taat hukum dan disiplin di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian terkait dengan pengetahuan, yaitu menguasai konsep dan prinsip berbagai aspek terkait pengoperasian bandar udara. Terkait dengan keterampilan khusus, yaitu mampu berkoordinasi lintas unsur sesuai dengan prosedur, komunikasi penerbangan dengan efektif dan efisien. Lalu terkait dengan keterampilan umum, mampu menyelesaikan pekerjaan dalam lingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang kedua adalah mampu bekerja sama dan berkomunikasi, berinovasi dalam pekerjaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan pengoperasian bandar udara yang meliputi prosedur sertifikasi dan registrasi bandar udara, pengoperasian dan perawatan bandar udara, di dalamnya termasuk sistem keamanan dan masalah dan tantangan bandar udara. Kemudian kawasan keselamatan operasi penerbangan, di antaranya terkait dengan definisi kawasannya, penerapannya, termasuk pengawasan dari KKOP. Kemudian persyaratan pelatihan personel bandar udara. Yang kelima adalah standarisasi, sertifikasi fasilitas bandar udara. Dan yang terakhir adalah prosedur pelaporan bandar udara atau aerodrome reporting prosedur, diantaranya terkait dengan notice to airmen atau NOTAM, Aeronautical Information Publication atau AIP, dan pelaporan baik itu accident maupun insiden. Untuk penilaian hasil pembelajaran mata kuliah ini merupakan penggabungan hasil penilaian pelaksanaan tugas sebesar 25%
pelaksanaan UTS 25% dan UAS 50% sesuai dengan pedoman dari Politeknik Penerbangan Indonesia. Adapun salah satu pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-7 mata kuliah ini dapat dilihat dalam video sebagai berikut. Siap gerak, tenang, laporan. Lapor, Dulu apa? Siap masalah budaya pagi hari ini. Laksanakan. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai, duduk di tempat. Gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan pagi ini kita akan lanjutkan materi kuliah, melanjutkan materi minggu sebelumnya. Dalam minggu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan berbagai masalah dan tantangan di dalam pengoperasian badan udara di seluruh Indonesia. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas kawasan keselamatan operasi penerbangan. Dasar hukum di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, ya. Pasal 208 ayat 1, ya, bahwa untuk mendirikan, mengubah dan melestarikan bangunan dan menanam memelihara pepohonan di kawasan KKOP tidak boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan operasi penerbangan. Nah, ada pasal kedua ini bagi yang membuat halangan, ya, dan melakukan kegiatan lain, tidak hanya memperhatikan tapi melakukan kegiatan lain. Apa itu nanti kita bahas. Di kawasan KKOP yang membahayakan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan, maka dapat dipidana paling lama berapa? 3 tahun. Atau kalau denda paling banyak 1 miliar. Ya, ini yang masyarakat harus tahu. Oleh karena itu kita harus selalu memberikan edukasi dan sosialisasi, ya, di dalam konteks KKOP. Kali ini nanti kita akan bahas definisinya, kawasannya, penetapannya bagaimana, kemudian pengawasan. Ya, oke, baik. Nah, definisi sekarang apa itu KKOP? Yaitu wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udaranya, ya, di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Itu definisi KKOP. Ya. Ada wilayah daratan dan atau perairan dan termasuk ruang udara, karena tidak semua bandar udara itu terdiri dari daratan saja dan ruang udara, tapi juga ada sebagian yang perairan, ya. Itu semua menjadi bagian dari kawasan keselamatan operasi penerbangan yang harus ditetapkan dan dijaga, ya. Kemudian ada sering kita temui, ya, istilah keselamatan penerbangan, ada istilah keamanan penerbangan. Harus bisa dibedakan, tapi ada kesamaan, yaitu sama-sama apa? Berupa keadaan atau kondisi. Yang keselamatan penerbangan gimana? Terpenuhinya persyaratan keselamatan atas pemanfaatan wilayah udaranya, bandar udaranya, pesawat udaranya, angkutan udaranya, navigasi penerbangannya, fasilitas penunjang dan fasilitas umum. Jadi kalau penggunaan pemanfaatan wilayah udara, bandar udara, ruang udara, navigasi, angkutan udara, ya, itu terpenuhi persyaratan keselamatannya, maka disebut keselamatan. Lalu keamanan penerbangan gimana? Sama kondisi atau keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan, ya, melalui keterpaduan penggunaan sumber daya manusianya. Berarti siapa? Kalau keamanan penerbangan, sumber daya manusianya siapa? Absen, ya. Kemudian fasilitasnya kalau keamanan penerbangan coba apa aja? X-ray, ya, ATD, ya. Nah, kemudian dan fasilitas
dan prosedur atau SOP-nya. Ya, oleh karena itu ini penting buat kalian. Kalau nanti di antara kalian ada yang sebagai aviation security di dalam bekerja di bandara, taati SOP-nya, karena akan melindungi kalian. Ya, kalau Anda bekerja dengan sesuai SOP, maka kalau terjadi sesuatu, Anda aman. Ya. Yang dilayani juga aman, karena sesuai SOP dapat pelayanan. Ya. Organisasi siapa? Bandara juga aman, karena sesuai SOP. Gitu. Berarti ada faktor lain kalau misalkan terjadi sesuatu. Gitu. Ya. Jadi itu ya, bicara definisi, ada KKOP, ada keselamatan, ada keamanan, ada clear. Kalian sudah bisa membedakan keselamatan sama keamanan sama-sama sudah pada kondisi. Yang satu terpenuhi persyaratan, yang satunya memberikan perlindungan terhadap penerbangan. Ya. Oke, berikutnya. Nah ini yang posisi yang terjadi di Soekarno-Hatta. Ya, ini masih fresh. Juli 2005. Gangguan penerbangan Soekarno-Hatta, 21 pesawat batal take off landing. Ya. Citylink 2024, Asia Airlines 5 Juli 2025. Ini masih saya terjadi ini. Ini adalah yang harus kita perhatikan semua supaya KKOP ini bisa terjaga dengan baik. Ya. Tindakan melanggar ini antaranya tadi ada dilarang tadi melakukan kegiatan lain yang membahayakan keselamatan. Di antaranya ini melanggar apa? Bermain. Kayak laser apa ya? Balon udara yang minggu yang lalu sudah, materi yang minggu yang lalu sebelumnya sudah kita bahas ya. Itu adalah persoalan persiapan. Oke. Berikutnya. Nah, kalau KKOP ini fungsinya apa, Pak? Ini fungsinya sebagai pengendali ketinggian bangunan dan bentuk dan untuk mengurangi tingkat fatalitas. Jadi kalau ketinggian bangunan di wilayah KKOP ini bisa terjaga dengan baik, maka akan mengurangi tingkat fatalitas. Ya. Apa untuk mengurangi fatalitas? Apabila terjadi kejadian kecelakaan, misal hotel terjadi di mana ini? Terjadi di Medan. Bandara Kolonia sebelum dipindah ke KNO itu di sana ada Hotel Internasional JW Marriott bintang 5. Terpaksa harus dipotong kalau mau tetap mengoperasikan Bandara Kolonia Medan. Ya, dipotong aja, dipangkas. Supaya apa? Supaya ketinggiannya tidak mengganggu operasi penerbangan, tidak obstacle. Gitu, ya. Kemudian sebagai pengendali tata guna lahan di sekitar bandara. Nah ini kita perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah agar kawasan KKOP tetap terjaga. Berikutnya, sebagai bahan putusan KKOP. Nah, kalau bandara sudah memiliki KKOP ditetapkan oleh menteri, maka itu disampaikan kepada pemerintah daerah. Ya. Sebagai bahan penyusunan rencana tata kelola wilayah. Oke. Kemudian di wilayah KKOP, lalu bagaimana untuk menjaganya, Pak? Nah ini ada ketentuan untuk menggunakan tanah pelayaran sekitar kawasan KKOP harus memenuhi persyaratan. Yang pertama apa? Menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat. Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat. Nah ini contohnya di mana? Yang materi sebelumnya kita bahas. Komunikasi radio Nelayan di Jakarta, ya. Pada saat malam hari di tengah lautan memutar radio frekuensi liar, lagunya dangdut, masuk ke komunikasi antara pilot sama bandara. Ya. Berikutnya, tidak menjalankan penerbangan membedakan lampu. Kemudian yang ketiga, tidak menyebabkan kesilauan pada penerbang. Kira-kira apa yang dilakukan oleh masyarakat? Bermain laser. Kemudian tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara. Kira-kira apa ya? Masyarakat sekitar bandara. Bakar sampah, ya. Ini harus diedukasi. Kalau yang bakar cuma satu nggak masalah, tapi kalau udah banyak, maka ini akan menjadi mengganggu visual penerbang di sekitar bandara, ya, akan terhalang. Yang berikutnya tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung. Nah ini perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah. Ya, penggunaan tata guna lahan di sekitar bandara itu harus memperhatikan KKOP ini, ya. Supaya apa? Supaya tidak menarik burung untuk datang di tempat lokasi yang digunakan penggunaan bukan untuk peruntukannya. Gitu. Misalkan tanaman yang tumbuh biji-bijian, mengundang burung itu, ya.
Sehingga nanti kalau itu berdekatan dengan operasi bandara, pendekatan dan seterusnya, maka ini akan mengganggu sehingga akan terjadi kecelakaan. Ya, ini semua harus perhatikan ketentuan ini. Ya, baik. Nah, kawasan keselamatan operasi penerbangan itu di mana saja? Ini ada 7. Yang pertama apa? Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas. Kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas. Yang kedua, Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Ketiga, kawasan transisi di bawah permukaan horizontal dalam. Kemudian kawasan di bawah permukaan pertut. Kawasan di bawah permukaan horizontal luar. Jadi yang di bawah permukaan ada 4. Terakhir, kawasan di sekitar alat bantu navigasi. Ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Supaya pancarannya peralatan navigasi itu tidak terhalang, ya, sehingga bisa bekerja dengan efektif di dalam melayani pesawat yang akan take off maupun landing. Ya, oke. Nah, setelah kawasan tadi, maka perlu ditetapkan kawasan KKP perlu ditetapkan oleh siapa? Oleh Menteri Perhubungan. Ya, ini contoh aja. Ini Menteri Perhubungan, contoh keputusan Menteri Perhubungan KM 144 tahun 2022. Ini tentang apa? Tentang penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandara Udara Jenderal Besar Sudirman di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, jadi harus tetapkan supaya ada ikatan seperti peraturan. Nah, kalau sudah punya ini disampaikan juga untuk koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga bisa dipegangkan untuk menyusun rencana tata ruang wilayah. Ya, berikutnya hasil data empiris 80% kecelakaan penerbangan di seluruh dunia, 80% diantaranya di kota kami. Ya, oleh karena itu, Pak, lalu gimana Pak? Yang punya lahan di sekitar sini Pak, ya sebaiknya jangan ini kalau bandaranya mampu ya dibebaskan gitu. Dan dipastikan jangan sampai ada yang mana pasti ini terjadi di mana? Di Medan. Ya, Mandala Air pagi hari take off membawa gubernur Sumatera Utara. Wow, jatuh di baru take off jatuh di sini. Nggak sampai 3 kilo. Ya, jadi bukan terus ini terjadi. Oke, berikutnya. Nah ini tampak dari atas begini ya. Ini runway-nya paling kecil kelihatan. Kemudian ada permukaan utama, transisi, horizontal dalam, runcut, horizontal. Ya. Jaraknya berapa? Nah, ini dari ujung runway ke horizontal luar adalah berapa? 15 kilo. Ya. Ini dari atas ya. Dari apa? 3 dimensi. Nah, bentuknya kayak gini ya. Runway-nya. Kemudian ada miring dikit adalah transisi. Ini horizontal dalam, ada miring runcut, horizontal luar, data lagi. Ujung runway sampai ke sini 15 kilo. Ini yang harus dijaga. Ya. Berikutnya, potongan memanjang. Nah, kalau memanjang kelihatan runway-nya yang tengah ini memanjang. Ya. Nah, kalau potongan melintang kelihatan ujung runway. Kelihatan lebar runway aja. Ya, ini. Tampaknya begini. Ya, ini harus diperhatikan semua. Pertanyaannya, Pak, kalau punya tanah di sini boleh nggak? Boleh, tapi maksimal bangunnya sampai di sini. Nggak boleh sini. Ya. Nah, yang terjadi di Medan di mana? Medan lebih dari ini, sehingga mengganggu. Ya. Oke. Nah, ini tadi kawasan KKUP. Yang pertama kawasan di bawah permukaan ancaman pendaratan lepas landas, itu ya, yang merah ya, ujung runway langsung sampai 15 kilo. Ya. Oke. Terus kawasan di bawah permukaan kemungkinan bahaya kecelakaan. Ini ya, yang berapa jaraknya? AKBK tadi dari ujung tadi 3 kilo. Ya. Terus kawasan di permukaan transisi kiri kanan runway. Ya, miring ya. Kemudian permukaan horizontal dalam yang hijau. Oke, kawasan di bawah permukaan butut. Ini yang kuning ya. Kuning itu miring ya. Kemudian ini horizontal luar, ini paling luar ya. Ini kita dimensi. Oke.
Nah, kalau mau melihat atau mengukur secara praktis, wah bagaimana? Ya, di satu nanti Anda melakukan pemantauan di sekitar Bandar Barat dari waktu ke waktu, coba perhatikan diukur berapa? Oh di sini banyak kurang lebih kan, kena ini Pak, lebih batas. Nah ini harus dilakukan penegakan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya. Tadi disebutin ada apa namanya batas ketinggian bangunan dan sebagainya. Apakah dalam penegakan aturan KKP di lapangan ini ada benturan antara pihak terkait, Pak? Misalnya dari Orban ke pemerintah daerah atau dari pengelola setempat itu? Ya. Terus kalau ada di mana solusinya? Ya, bagus. Ada. Selama saya bertugas sebelum di sini, yaitu di kantor Orban, ini kita mengalami masalah ini. Ya. Ada benturan kepentingan. Jadi tadi yang saya kasih contoh tadi, satu adalah ada rencana pembangunan TOD. TOD adalah pengembangan tata kelola kota, merupakan integrasi antara pemukiman, perkantoran dan komersial yang berdekatan dengan transportasi publik. Nah, karena itu kawasan padat, maka konsepnya adalah vertikal atau horizontal. Vertikal. Nah, itu yang diusulkan berapa ketinggiannya? 146 meter. Ya. Nah, padahal di titik itu tadi itu adalah itu di sini di horizontal dalam yang diizinkan hanya 46 meter. Ya, sehingga kita tidak bisa memberikan rekomendasi ketinggian. Ya. Nah, ini yang perlu kita ada komunikasi yang baik dengan pihak yang terkait. Apakah itu pemerintah daerah kita koordinasikan, kalau itu pihak swasta juga harus kita ajak ngomong yang baik. Ya, karena ini kan mungkin karena Bandara Suta waktu itu sedang membangun runway 3 tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di Soekarno-Hatta. Tapi kalau kita izinkan 146 meter ketinggiannya, maka kapasitas pembangunan runway 3 tidak akan terjadi. Ya, jadi intinya adalah bahwa program prioritas nasional yang sangat tidak boleh terdistorsi oleh program lainnya. Walaupun pembangunan TOD tadi juga bagian dari program prioritas nasional katanya infonya. Ya, baik. Yang kedua ada yang tanya? Ya. Bagaimana jika diadakan pembangunan pusat perbelanjaan besar yang dapat meningkatkan perekonomian daerah tapi berpotensi melanggar KKOP? Bagaimana keputusan yang sebaiknya diambil terutama dari pihak Orbannya, Pak? Calon lebih lagi gimana? Sorry. Bagaimana jika diadakan pembangunan pusat perbelanjaan besar yang dapat meningkatkan perekonomian daerah tetapi berpotensi melanggar KKOP? Keputusan apa yang sebaiknya diambil terutama dari pihak Orbannya, Pak? Ya, ya kita harus koordinasikan lagi. Pertama, bandara itu kan sudah memberikan ketetapan KKOP oleh Menteri tadi, ya kan? Nah, kewajiban pemerintah daerah itu mengamankan di dalam tata guna lahannya itu dia tidak memberikan izin mendirikan bangunan yang melebihi batas KKOP-nya, gitu, ya. Nah, oleh karena itu pihak Orban kita harus lakukan koordinasi yang intensif, yang efektif, ya. Nah, ini terjadi kok, yang terjadi yang tadi ditanyakan sama ini, ya ini terjadi. Akhirnya tidak dibangun. Nah, jadi belum sampai sekarang belum dibangun, ya. Nah, itu kita mengamankan supaya KKOP tetap bisa dijaga dengan baik. Sama dengan walaupun dibangun mall gitu ya, nanti akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan multiplier efek juga. Terus jangan diabaikan dari sini. Nanti kalau itu diabaikan, maka yang terjadi apa? Maka akan terjadi nanti ke depan semakin bandara semakin dikepung sama pemukiman dan aktivitas komersial. Yang terjadi seperti di Polonia Medan, Polonia harus pindah ke Kuala Namu. Satu lagi Samarinda, tadinya nggak di Samarinda, tadi di Temindung, dikepung sama masyarakat, ya, pemukiman, akhirnya pindah ke Samarinda baru, ya, gitu, ya. Oke, ada lagi, cukup, lanjut ya, baik. Nah ini tadi yang kawasan tadi ya, gambarnya, nih. Kawasan keselamatan operasi penerbangan juga harus memperhatikan ini apa di sekitar penempatan peralatan
navigasi. Ini kalau ada radar, maka sejarak 500 meter dari tiangnya radar ini ketinggian bangunan tidak boleh melebihi dari tiangnya radar. Ini yang harus diperhatikan. Baik, nah, ini ada contoh kasus. Ini adalah kecelakaan penerbangan seluruh dunia. Ya, ini adalah KKBK, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Nah, ini tadi saya sampaikan 80% kecelakaan penerbangan di dunia, di antaranya di kota kami. Nah, 5% pada saat input, pada saat terbang, dan 15% pada saat di approach bertanah. Ya. Nah, ini kejadiannya. Mandala Air pagi hari take off, sempat kena pagernya bandara, kemudian kena keluar area bandara, sempat ke permukaan tanah, terus terbang lagi kena ujungnya rubuh, akhirnya jatuh di tengah jalan raya Jamil ini berserakan. Ya. Nah, ini kondisinya berikutnya. Nah, ini kondisinya kondisi pesawatnya. Tapi unitnya tadi ada yang masih hidup. Ini ya, semuanya 16 orang. Duduknya di mana? Duduknya di ekor pesawat. Ya. Jadi ini bukan masalah teori lagi, tapi ini kejadian. Ya. Nah, nanti kalau gambar orinya kayak gini, ini ujung landasan kolonia jatuhnya di situ. Itu nggak sampai 3 kilo. Makanya harus perhatikan, ini bukan teori aja. Kalau ditetapkan kawasan keselamatan operasi, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, ya itu kejadian. Ya, oke. Nah, terkait itu perlu dukungan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, ya. Ini koordinasi. Karena itu begitu ditetapkan KKOP oleh Menteri, disampaikan pada pemerintah daerah. Kemudian kalau bagus lagi diperdakan, kemudian dijaga. Jangan sampai nanti sudah diperdakan, implementasinya tidak konsisten. Ada yang minta izin tetap berikan izin. Ini yang tidak konsisten. Kalau seperti itu nanti akan terjadi pemindahan bandar udara ke daerah lainnya. Saya kira itu ya. Sampai sini saya sebelum mengakhiri sesi mata kuliah ini pada hari ini, saya ingin bertanya, kira-kira siapa yang bisa mau mereview sedikit kawasan keselamatan operasi penerbangan di mana aja? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Izin Pak, izin menjawab. Untuk kawasan keselamatan operasi penerbangan itu kan tadi ada 7, disebutkan ada 7. Yang pertama itu ada kawasan ancaman pendaratan dan juga lepas landas. Lalu yang kedua adalah kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Yang ketiga, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah permukaan horizontal luar, dan yang terakhir itu ada di kawasan sekitar alat bantu navigasi penerbangan. Oke, jadi ada 7 ya? Ada 7. 4-nya itu ada di bawah permukaan gitu ya? Tadi ya? Oke, kita tolong diingat ini untuk supaya kita ada di luar kepala ya. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya untuk review dari pembelajaran kali ini adalah siapa yang melakukan pengawasan, yang berwenang melakukan pengawasan KKUP di bandara wilayah? Ya, oke, bagus. Jadi korban ya, jangan sampai salah kaprah ya, jangan sampai nanti ada masyarakat yang kadang kurang tahu dia, dipikir bandara yang memberikan. Kalau ada yang seperti itu, maka teruskan kepada kantor korban. Ya, kalau ada permohonan rekomendasi ketinggian bangunan dari masyarakat kepada bandara, maka teruskan ke kantor korban karena kewenangannya kantor korban. Oke, cukup. Gitu ya. Saya kira itu dulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan materi ini lebih dalam lagi. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan masyarakat orang selesai. Terima. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi ini berdoa dimulai. Doa selesai. Doa depan. Gerak. Terima kasih. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi
Terima kasih.